Halo semuanya, kali ini kita akan mereview pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, kita akan mereview bab 1 tentang materi ide pokok dan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu ide atau tujuan. Biasanya, dalam paragraf ini berisikan ide pokok yang didukung oleh kalimat pendukung. Ide pokok biasa disebut gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama biasanya dijelaskan oleh kalimat pengembang. Jadi, setiap kalimat utama itu biasanya akan dipaparkan oleh kalimat-kalimat pengembang untuk mendukung kalimat utama tersebut. Lalu di sini ada tips mencari ide pokok. Yang pertama, baca setiap kalimat dalam paragraf dengan seksama dan pahami isinya. Yang kedua, pisahkan kalimat utama dari kalimat pengembang. Yang ketiga, tentukan apa yang dibahas paragraf berdasarkan isi kalimat utama. Dan yang keempat, tuliskan ide pokok sesuai jawaban yang sudah dikumpulkan. Di dalam paragraf ini, biasanya kita menemukan beberapa jenis paragraf. Nah, ada dua jenis bentuk paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif dan ada induktif. Mari kita lihat tabel yang di sebelah kiri, yaitu jenis paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif ini biasanya gagasan pokok atau kalimat utamanya dinyatakan lebih dahulu baru diikuti kalimat penjelas. Kemudian ada kalimat induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, paragraf induktif ini biasanya gagasan pokok atau kalimat utamanya dinyatakan setelah kalimat penjelas. Lalu di sini ada langkah-langkah untuk membuat teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, ada menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Kita lanjut. Yang keempat itu ada mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Lalu yang kelima, ada menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Lalu yang keenam, ada menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kunci dari menguasai pelajaran bahasa Indonesia ini adalah dengan membaca dengan cermat dan selalu berlatih. Jadi jangan malas untuk membaca ya. Nah, setelah materi ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang informasi dalam paragraf. Apa yaitu? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Di dalam informasi ini biasanya didapatkan sebuah data. Apa itu data? Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Jadi biasanya di dalam suatu informasi itu terdapat data-data untuk mendukung informasi apa yang ingin kita sampaikan loh. Nah, bagaimana sih untuk mencari informasi dalam paragraf? Kita bisa menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? Mari kita lihat ke slide berikutnya. Yang pertama ada what, yang membahas tentang apa. Biasanya, what digunakan untuk menyatakan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, contohnya, apa peristiwa yang terjadi? Lalu yang kedua ada why, yaitu kenapa. Biasanya why digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, contoh dari penggunaan why adalah
Kenapa gas itu bisa meledak? Di situ kita akan melihat informasi sebab dari gas itu meledak. Biasanya kenapa ini akan dijelaskan dan dijawab dengan kata karena. Lalu yang ketiga ada who atau siapa. Penggunaan who ini digunakan untuk menanyakan tentang pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Gampangnya adalah who ini akan menanyakan tentang orang. Jadi misalkan siapa yang menyalakan api tadi pagi, di situ biasanya akan dipaparkan informasi mengenai pelaku atau yang melakukan kegiatan yang menyalakan kompor tersebut. Lalu yang keempat ada when, kapan. Biasanya when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi when ini selalu berhubungan dengan waktu ya. Nah, when ini contoh penggunanya seperti kapan gas itu meledak. Nah, di situ biasanya akan dijawab dengan penggunaan waktu, yaitu misalkan pada pagi hari. Nah, lalu yang kelima ada where, yaitu di mana. Where biasanya digunakan untuk menanyakan tentang tempat atau lokasi yang terjadinya peristiwa tersebut. Biasanya di mana gas itu meledak, di situ biasanya akan dijawab tentang tempat gas. Contohnya, di mana gas itu meledak, maka akan dijawab yaitu gas itu meledak di salah satu rumah. Nah, lalu yang keenam ada how, bagaimana. Lalu how ini digunakan untuk menanyakan tentang cara atau proses terjadinya peristiwa itu. Nah, di sini how itu biasanya berhubungan dengan proses atau tata cara. Nah, contoh penggunaan how ini yaitu bagaimana kompor gas itu bisa meledak. Di situ akan dipaparkan urutan peristiwa ataupun proses terjadinya gas tersebut bisa meledak. Untuk mengetahui atau latihan, kalian bisa melihat video-video sebelumnya lagi. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nadif atau Kak Gerald. Terima kasih. Halo semua, nama aku Gerald. Sekarang aku akan mempresentasikan review Bahasa Indonesia Bab 3 tentang iklan dan juga media. Yang pertama yang kita harus lihat, apa itu iklan? Iklan adalah informasi yang bertujuan untuk mendorong orang banyak membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Atau misalnya kata kuncinya iklan itu promosi barang dan jasa. Perlu digarisbawahi, promosi barang dan jasa di sini bukan cuman promosi barang dan jasa secara media cetak saja, tapi juga media melalui media elektronik. Iklan itu sering kalian jumpai sih dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya semua yang kalian lihat, semua itu ada promosi barang dan jasa dalam bentuk apapun itu dinamakan iklan. Apa saja tujuan iklan? Yang pertama, memberitahu kepada orang lain tentang suatu produk. Yang kedua, menyatakan seseorang membeli produk yang ada di iklan. Yang ketiga, memberikan informasi suatu produk. Yang keempat, menarik minat masyarakat. Yang pertama, memberitahu kepada orang lain tentang suatu produk. Contohnya iklan yang di samping ini. Ini adalah salah satu iklan minuman jus. Jadi, memberitahu orang lain tentang, produk minuman jus ini namanya ini. Dan juga yang kedua, menyatakan seorang membeli produk yang ada di iklan. Di sini ada dikatakan orange nomor 1 di dunia, Floridina Orange. Jadi, di kalimat ini tuh, para pihak yang menciptakan iklannya ingin seseorang biar bisa terajak untuk bisa membeli iklan ini. Yang ketiga, memberikan informasi suatu produk. Jadi bisa kita lihat di sini ada fresh to the top, artinya dia itu berasal dari jeruk yang fresh atau dan lain-lain. Dan juga yang keempat, menarik minat masyarakat. Jadi karena ada iklan ini, jadi masyarakat tentu penasaran dong dengan produknya. Produknya rasanya seperti apa sih produknya, dan juga seperti apa bentuknya, dan juga seperti apa kalau misalnya kita minum produk ini, ya dari rasanya akan seperti apa sih. Jadi kata menarik ini merupakan keywords dari tujuan iklan itu sendiri. Yang ketiga, atribut penggunaan bahasa pada iklan. Yang pertama, menggugah, yaitu memberikan solusi kepada konsumen. Yang kedua, informatif, yaitu jelas, bersahabat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, persuasif, yaitu membuat audiens membeli produk itu. Yang keempat, bertenaga gerak, yaitu komposisi kata-kata tentang penawaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, komunikatif, bahasa harus bersifat komunikatif. Dan juga yang terakhir, efektif, kata-kata harus menunjukkan atribut penting suatu merek. Yang pertama, menggugah, yaitu memberikan solusi bagi suatu konsumen.
Jadi bisa kita lihat iklan yang di atas ini. Di atas ini dia tuh ada salah satu kata yaitu cintai ususmu. Jadi berikan solusi bagi suatu konsumen. Oh, kalau konsumen mengkonsumsi produk ini berarti mereka mencintai ususnya, dalam artian mereka ingin menjaga kesehatannya. Yang kedua informatif, yaitu jelas, bersahabat, dan tidak bertele-tele. Ini kan pasti informatif biasanya dibuat dalam bentuk slogan nih teman-teman. Jadi dia ini juga kan kayak jelas, tidak bertele-tele tuh maksudnya tidak terlalu panjang dan juga kalimat itu singkat, padas, dan jelas, orang langsung mengerti maksudnya. Yang ketiga, persuasif, yaitu membuat audiens membeli produk itu. Jadi seperti yang di sini nih, hashtag #NoVolt melawan virus corona. Jadi di sini dia berkata bahwa dia mengajak buat para konsumennya untuk bisa sehat bersama menghadapi serangan virus. Bertenaga gerak, itu tentang penawaran yang sedang berlangsung nih. Yang ini free hand sanitizer. Ini berarti ada penawaran lagi kan, kalau kita membeli satu produk ini kita akan mendapatkan yang lain juga. Jadi masih berlangsung penawaran tersebut. Dan juga yang keempat, komunikatif. Bahasa harus bersifat komunikatif, sama seperti yang persuasif tadi. Dan juga yang terakhir, efektif, kata-kata harus menunjukkan atribut penting suatu merek produk. Jadi misalnya cintai ususmu Yakult setiap hari ini kan, jadi kita langsung tahu kalau misalnya oh itu slogan dari Yakult, seperti itu. Apa saja unsur-unsur iklan pada gambar di samping? Yang pertama, headline atau judul. Headline atau judul ini bisa kita jumpai di sini. Misalnya iklan tentang teh botol saucer. Jadi teh botol saucer ini adalah judul dari iklan itu sendiri, produknya merupakan judulnya. Dan juga subjudul. Subjudul ini ada beberapa iklan yang mencantumkan, ada juga beberapa yang tidak. Yang isi iklan ini bisa dari semuanya. Jadi menjelas isi iklan tuh biasanya tersirat sih dari semua iklan tersebut. Dan juga visual yang menarik, bisa kita lihat gambarnya di sini, dia bermain dengan warna, dia juga bermain dengan produk. Produknya dibuat sedemikian rupa oleh desainer grafis dari iklan itu sendiri. Nama produk sudah jelas, dan juga yang terakhir slogan. Slogan ini bisa termasuk dari isi iklannya ya. Yang slogan dan isi iklan di sini berarti apapun makanannya, minumannya, teh botol saucer. Yang terakhir, iklan media elektronik. Pertama, bentuk kita perlu menggarisbawahi atau keywords di sini. Bentuknya gambar disertai dengan audio. Ini tuh biasanya kalian kalau misalnya suka nonton YouTube, biasanya kalau akunnya itu tidak premium atau apapun juga, ataupun main game, biasanya suka ada iklan yang melewatinya, itu bisa dilompati ataupun juga tidak. Nah, ciri-cirinya waktunya singkat, bahasa formal atau informal, kalimat singkat dan padat, intonasi tepat, gaya bahasa mudah dipahami, dan juga biasanya terdapat musik pengiring. Nah, biasanya juga dilihat di gambar ini ada iklan tentang kartu prabayar, dan juga di sini juga ada iklan tentang aplikasi Facebook. Jadi biasanya diberikan waktunya itu cuma singkat ataupun sebentar doang. Yang terakhir, kata kunci dari iklan. Yang pertama, iklan pariwisata. Tujuan plus wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Contohnya iklan yang paling kanan ini, Today's One Night, Nusa Penida. Ada harganya kan 850.000 per orang. Jadi orang setelah melihat iklan ini tuh mereka bisa membandingkan nih, oh harga yang ditawarkan paket travel ini lebih murah nggak dari paket travel yang lain. Selain itu juga ada fasilitasnya nih, Atur Beach, dan juga yang lain-lain, Broken Beach, Angel, and Crystal Bay. Jadi mereka bisa melihat nih di sini, kita ke Nusa Penida bakal kemana aja nih, tujuannya kemana aja, dan juga fasilitas yang didapatkan bagaimana, dan juga ada juga di sini pemesanannya lewat mana. Mereka bisa langsung menghubungi website ini ataupun Instagram lain dan lain-lain. Jadi tujuan iklan ya seperti itu, terutama iklan pariwisata. Dan juga ada produk makanan, sehat, murah, dan tanpa bahan pengawet. Misalnya ini, iklan mie organik. Dia sudah memberikan label halal di sini, dan juga sudah termasuk bumbu. Jadi ini tuh iklan ini bisa membuat orang bisa terinsentif untuk bisa membeli produk ini. Dan juga yang terakhir, obat
ini mudah didapat, ampuh, dan terbuat dari bahan alami ataupun herbal. Biasanya orang tuh bisa membeli iklan obat kalau misalnya terdapat 3 ini, tapi ini cuman biasanya saja. Ya, sekian mungkin dari materi bab 3, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi bab 4. Terima kasih. Jalan-jalan ke Maladewa, jangan lupa bawa kain katun. Halo teman-teman semua, waktunya kita belajar berpantun. Oke, jadi di bab 4 ini kita akan belajar mengenai pantun. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu nih sebenarnya pantun itu apa sih? Nah, pantun merupakan salah satu bentuk sastra puisi Indonesia yang berasal dari Melayu. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Nah, untuk membuat pantun, kita harus tahu dulu nih sebenarnya ciri-ciri pantun itu ada apa aja sih? Di sini ada 4 ciri-ciri dari pantun. Yang pertama bersajak ABAB atau AAAA. Yang kedua terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat terdiri dari 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada 2 teman-teman, yaitu berdasarkan usianya dan berdasarkan isinya. Nah, untuk berdasarkan usianya terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak adalah salah satu jenis pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan masa anak-anak. Nah, jadi kalau kalian masih anak-anak nih, biasanya pantunnya cocok banget yang ini. Jadi kayak mereka menceritakan sukacita ataupun duka cita. Selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan bersifat baik. Nah, yang kedua ada pantun untuk orang muda. Nah, pantun orang muda yaitu salah satu jenis pantun yang masih berhubungan dengan sebuah kehidupan masa muda. Nah, jadi cocok banget buat teman-teman yang sudah masuk ke usia remaja. Nah, karena pantun ini berisi tentang perkenalan, asmara, percintaan, perasaan, dan juga perjuangan meraih cita-cita. Dan yang terakhir yaitu pantun orang tua. Nah, pantun orang tua yaitu salah satu jenis pantun yang berhubungan dengan sebuah keadaan pada masa tua. Yang biasanya pantun ini akan membahas mengenai sebuah kebudayaan, agama, nasihat, dan sebagainya. Lalu, jenis pantun yang kedua yaitu pantun berdasarkan isinya. Nah, pantun berdasarkan isinya ini ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Oke, jadi yang pertama yaitu pantun nasihat. Nah, pantun nasihat adalah pantun yang ada di dalamnya memberi imbauan dan anjuran kepada seseorang atau masyarakat. Nah, untuk yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun ini memiliki kandungan isi yang lucu, menarik, sesuai dengan namanya yaitu jenaka. Dan yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun ini mempunyai sebuah ciri khas dan beda sendiri dengan lainnya teman-teman. Jadi ciri khasnya yaitu terdapat pada isinya yang diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Nah, contohnya yaitu terendak bentah lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah Tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah. Nah, jadi pantun yang di larik terakhir yang terdapat pertanyaan yaitu pantun teka-teki. Dan yang terakhir adalah pantun kiasan. Nah, pantun kiasan adalah pantun yang isinya berupa ibarat, yaitu mengiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang pantun ini berisi dengan peribahasa juga, teman-teman. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk dapat membuat pantun. Nah, jadi yang pertama yaitu tentukanlah topik atau tema dari pantun. Yang kedua, pilihlah jenis pantun yang akan kamu buat. Nah, jadi jenis pantun tadi kan sudah ada teman-teman, baik yang berdasarkan usianya dan juga berdasarkan isinya. Nah, jadi kamu harus tentuin tuh, misalkan kamu mau pantun jenaka, berarti itu adalah jenis pantun yang akan kamu buat. Dan yang ketiga,
kita harus menulis dulu nih isi pantunnya, jangan sampirannya dulu. Jadi, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Dan yang keempat yaitu kemudian buatlah sampirannya. Ingat, bunyi akhir baris pertama sama dengan akhir baris ketiga. Begitu juga bunyi akhir dari baris kedua sama dengan bunyi akhir baris dari yang keempat. Jadi kalimat sampiran juga tidak harus berhubungan dengan isinya, teman-teman. Nah, jadi yang kelima, gabungkan sampiran dengan isinya. Selamat mencoba ya di rumah. Nah, jadi kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu teks non-fiksi. Nah, jadi teman-teman pasti juga udah belajar nih mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, jadi bisa dibilang teks non-fiksi merupakan kebalikan dari teks fiksi, yaitu teks yang tulisannya itu tidak berdasarkan kebenaran, teman-teman. Nah, jadi teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain artikel berita, jurnal, sejarah, atau ilmiah, biografi, serta karya sastra lainnya. Nah, umumnya gaya bahasa pada cerita non-fiksi menggunakan bahasa eksplisit atau denotatif, karena data yang disampaikan itu nyata dan bersifat informatif. Jadi data yang disampaikan pada teks non-fiksi bukanlah sesuatu yang karangan ataupun bohong. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk memahami teks non-fiksi? Nah, jadi untuk menggali informasi dan memahami teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut, teman-teman. Jadi langkah pertama yaitu menentukan ide pokok pada teks non-fiksi tersebut. Untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi dalam satu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dari teks tersebut. Jadi pada kalimat itulah ide pokok dapat kita ketemukan. Dan yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan dari teks non-fiksi tersebut. Kemudian kita dapat mengembangkan ide pokok yang sudah kita temukan di awal untuk menjadi paragraf non-fiksi. Yang keempat, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang kelima yaitu melengkapi informasi teks non-fiksi yang sudah kita baca. Nah, untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut nih. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf, dan yang terakhir menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya tahapnya yaitu menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Dan yang terakhir yaitu kita menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi yang sudah kita baca. Sekian teman-teman, terima kasih.